Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu dan setelah itu cek kehadiran. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya? Jika tidak ada, kita langsung masuk mempelajari materi hari ini. Baik, kita langsung lanjut ya, mempelajari materi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.8, yakni menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, dan mempelajari KD 4.8, yakni menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Terkait dengan mempelajari KD 3.8 dan KD 4.8 adalah tujuannya adalah agar peserta didik dapat menafsir pandangan pengarang yang terdapat dalam sebuah novel, dan yang kedua adalah agar peserta didik dapat menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Adapun manfaat yang akan didapat dari mempelajari materi ini adalah peserta didik nantinya dapat mengetahui hal-hal yang terkandung dalam novel, termasuk pesan yang disampaikan pengarang, kebahasaan atau kalimat-kalimat yang dipakai dalam mengantarkan cerita, kaitannya dengan fakta, dengan kehidupan yang ada. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah peserta didik dapat memberikan interpretasi atau pendapat terhadap pandangan pengarang. Yang pertama, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Yang dimaksud dengan menafsir pandangan pengarang di dalam novel tersebut adalah menafsir hal-hal yang terkandung di dalam novel tersebut, termasuk apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, kebahasaan, atau kalimat-kalimat yang dipakai dalam mengantarkan cerita dan kaitannya fakta dan dengan kehidupan yang ada. Adapun menafsir pandangan pengarang dapat membuat pembaca menentukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis melalui cerita karangannya. Dalam menafsir pandangan pengarang, kita dapat menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, dan kita dapat menafsir pandangan pengarang. Yang pertama, menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di dalam berkarya, pengarang mempunyai maksud yang ingin disampaikan, dan seorang pembaca mempunyai tugas untuk dapat menemukan maksud pengarang tersebut. Adapun langkah-langkah untuk menafsir pandangan pengarang yaitu dengan cara membaca novel dengan seksama sehingga dapat menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita, dan dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai kehidupan tersebut. Dan yang kedua adalah menafsir pandangan pengarang. Mengenai menafsir pandangan pengarang, pembaca dapat menemukan pandangan pengarang dengan cara mengenal lebih jauh biografi pengarang tersebut. Baik, materi selanjutnya menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, atau bisa juga dikatakan tafsiran terhadap pandangan pengarang, baik berupa apresiasi atau berupa kritik. Adapun cara menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang itu ada dua. Yang pertama adalah menemukan pandangan pengarang dalam novel. Yang kedua adalah menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Baik, yang pertama, menemukan pandangan pengarang dalam novel. Pada setiap karya sastra, pengarang selalu mengimplisitkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sosial atau masyarakat melalui ceritanya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam novel ada 4, yakni yang pertama adalah nilai sosial, yang kedua adalah nilai agama, yang ketiga adalah nilai moral, dan yang keempat adalah nilai budaya. Yang pertama, nilai sosial. Yang dimaksud dengan nilai sosial adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan.
Sedangkan yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Sedangkan yang terakhir adalah nilai budaya. Yang nilai budaya adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat maupun kepercayaan. Selanjutnya, nomor 2, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang adalah memberikan kesan atau pendapat terkait dengan pandangan pengarang. Baik, materi sudah selesai. Dan berhubung di masa liburan kemarin, Pak Taufik telah memberikan kalian tugas untuk membaca sebuah novel. Maka dari itu, karena pada materi hari ini kalian masih membahas mengenai novel, maka dari itu tugas yang saya berikan adalah kalian mencari dan menemukan pandangan pengarang yang terdapat dalam novel yang telah kalian baca tersebut. Dan jika sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Silakan kalian kerjakannya, nanti dipresentasikan. Sebelumnya saya telah menjelaskan materi kepada kalian dan saya juga telah memberikan tugas kepada kalian, dan alhamdulillah ya, tugasnya sudah selesai. Baik, di akhir pembelajaran kali ini saya akan memberikan rangkuman kepada kalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya memberikan rangkuman, apakah di antara kalian ada yang ingin memberikan rangkuman? Jika ada yang ingin memberikan rangkuman, silakan. Baik, tidak ada ya? Oleh karenanya, sekarang saya akan memberikan rangkuman kepada kalian. Pada pertemuan kali ini, kita membahas KD 3.8, yakni menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan, dan mempelajari KD 4.8, yakni menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Yang dimaksud dengan menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir hal-hal yang terkandung di dalam novel, termasuk pesan yang ingin disampaikan dan kebahasaan atau kalimat-kalimat dalam mengantarkan cerita dan kaitan fakta dengan kehidupan yang ada. Selanjutnya mengenai KD 4.8, yakni menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Adapun cara untuk menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang itu ada dua. Yang pertama adalah menemukan pandangan pengarang dalam novel, sedangkan yang kedua adalah menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Sudah ya? Baik, rangkuman sudah saya berikan. Adapun pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian bahwasanya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari KD 3.9, yakni menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan juga kita akan mempelajari KD 4.9, yakni merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Baik, sampai di sini pembelajaran yang saya berikan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.